Halo semuanya, kenalin aku Lucy dan aku akan bantu kalian buat belajar bahasa Inggris otodidak. Oke, kita akan belajar mulai dari part of the speech, kemudian grammar, kemudian gimana cara kita nyusun kata per kata. Oke, sekarang kita mulai dari part of speech ya. There is a reason why kita mulai dari part of the speech. Kalau dalam bahasa Inggris, part of the speech itu seperti bahan bangunan kalian. Jadi, itu adalah sesuatu yang akan kalian susun. Grammar itu adalah seperti aturan penyusunannya gitu. If you don't even understand what noun is, what adjective is, what adverb is, you will not be able to arrange the word, arrange the sentence correctly. Meskipun kalian ngerti grammar, karena kalian pasti akan kayak banyak banget fillers, bahkan meskipun kalian ngerti part of speech pun kan filler ada gitu, apalagi kalau nggak ngerti part of speech. That's why kita mulai semuanya dari nol, dari part of the speech. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu noun. Jadi simpelnya noun itu adalah label dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang tangible maupun intangible, yang terlihat bisa kita rasakan maupun nggak bisa kita lihat maupun nggak bisa kita rasakan. Yang bisa kita lihat contohnya apa? People, places, things. People itu termasuk benda hidup kayak kita, manusia. Places, tempat-tempat. Kemudian ada things kayak benda mati ya, kayak gitar, kayak meja, kursi, kayak gitu-gitu. You name it lah yourself. Terus ada lagi. Ini yang sering lupa, ideas atau qualities. Jadi kata-kata benda yang bentuknya sesuatu yang abstrak, kayak misalkan idea itu noun, kemudian ada freedom, kebebasan, kemudian ada courage, keberanian. Nah, kayak gini-gini, ini termasuk dalam noun. Oke, di level yang gampang, kita bisa gampang aja nebak. Oh, kalau misalkan places, itu noun. Oh, kalau misalkan people, kalau misalkan things, benda mati itu noun. Tapi, gimana kita tahu kalau kata-kata dengan suffixes, dengan imbuhan itu noun atau bukan? Ini noun atau adjective? Misalnya kayak friendship, ini noun atau adjective ya? Atau misalnya kayak apa lagi nih? Kayak happiness, happy kan adjective, ini noun atau adjective? Nah, gimana caranya? Nah, cara paling mudah untuk mengenali apakah kata ini tuh adjective ataupun noun gitu ya, adalah dengan nge-breakdown katanya. Jadi biasanya ada imbuhan yang kalau ditambahkan ke kata itu kata yang awalnya verb bisa jadi noun, kata yang awalnya adjective bisa jadi noun gitu. Tapi bisa juga kata itu gabungan dari kata dasarnya juga noun gitu. Yang pertama ada ship, S-H-I-P. Nah ini bisa kita masukin contohnya di hardship. Kata hard ini kan awalnya adjective, kemudian ketambahan sama kata ship, jadi kesulitan. Padahal awalnya hard itu kan adjective gitu. Terus yang kedua ada M-E-N-T, ment. Nah, kayak di kata placement. Kalau placement kan, place itu kan letak ya, place itu lebih ke tempat letak gitu ya. Tambahan ment, jadi kayak peletakan gitu. Nah, awalnya noun, jadi tetap jadi noun gitu. Nah, kemudian ada juga nih yang awalnya verb, ketambahan ment, jadi noun. Contoh movement. Move ini kan verb, kemudian tambahan sama ment, jadi movement, gerakan. Yang ketiga ada NESS. Nah, kayak di kata happiness. Kalau ini kan awalnya adjective, happy adjective, kemudian ketambahan sama kata ness, jadi noun. Contoh lain seperti sadness, kesedihan. Kata sad adalah adjective, kemudian ketambahan dengan ness menjadi noun. Yang keempat itu adalah ion atau tion. Jadi ion atau tion. Contoh action, kemudian education, reaction. Di sini kan kata react awalnya kan verb, kemudian ketambahan sama ion, I-O-N, jadi noun. Kayak gitu. Next ada ITY, kayak yang ada di ability. Ability, priority, reality. Kemudian yang terakhir ada ISM, kayak yang ada di optimism sama criticism. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa tahu kalau kata ini bisa dimasukin imbuhan ini? Kalau kata ini bisa berubah menjadi kata ini? Ya, jawabannya sebenarnya ini it's like a bitter truth. There ain't no way you can do it without practicing.
karena ini nggak random ya, nggak kayak oh kata move aku mau jadiin action, aku mau jadiin noun aku tambahin imbuhan atau sufiks tion jadi move tion gitu, itu nggak bisa. Emang ada kayak aturannya sendiri-sendiri, pasangannya sendiri-sendiri, dan kalian harus apa ya, harus terbiasa membiasakan diri untuk terekspos sama itu ya, dengan mungkin membaca, mungkin latihan kayak gitu, karena nggak semuanya bisa secara random gitu untuk kalian tambah-tambahin sufiks. Ini mungkin kalau tips dari aku, misalnya kalian kumpulin aja beberapa verb gitu, aku mau mencoba merubah verb ke noun. Nah, kalian kumpulin tuh verb-verb ini, terus kalian coba cari bentuk nounnya. Misalnya ada kata move, ada kata act, ada kata invite. Ini kan ketiga-tiganya semuanya verb ya, kata kerja. Move artinya bergerak, act artinya bertindak, kemudian invite artinya mengundang. Kalau kata move dijadiin jadi noun, berarti kan yang cocok adalah gerakan. Oke. Kalau di bahasa Inggrisnya move, gerakannya itu adalah movement, jadi bisa ketambahan sama ment. Terus yang kedua ada act ini artinya bertindak. Kalau mau dijadikan jadi noun berarti tambahannya apa? Jadi tindakan kan, berarti artinya kalau bahasa Indonesia. Oh, artinya sufiksnya yang masuk adalah ion, action, ya kan? Kemudian kalau ada kata invite, mengundang, kata bahasa Indonesianya kayak nounnya apa? Invitation gitu. Ya ini nggak ada kayak trik cepat gitu, misalnya trik cepat itu nggak ada, kecuali dengan kalian sering-sering baca sama latihan. Jadi itu sih tips dari aku kalau buat mengetahui ini masuknya imbuhan-imbuhan mana aja gitu. Jadi kalian kalau misalkan mencari noun gitu ya, kalau kayak di teks-teks yang mungkin level A1, A2, mungkin noun yang ditunjukin tuh masih yang kayak yang memang konkret kayak apple, table, laptop, dan lain sebagainya. Tapi kalau emang sudah teks yang cukup kesulitannya intermediate dan ke atas, pasti sudah banyak yang abstrak gitu. Jadi kalian harus belajar juga ya perubahan-perubahan ini. Nah, selain mengetahui bentuk perubahan ini, jadi kita tahu mana noun yang abstrak dan tidak abstrak gitu ya. Kita juga harus tahu noun yang countable dan uncountable. Jadi countable itu simpelnya adalah kata benda atau sesuatu yang bisa dihitung atau yang punya bentuk jamaknya. Dan yang uncountable itu yang nggak punya bentuk jamak. Contoh kayak misalkan kalau yang countable kayak yang apple. Apple itu kan kita bisa hitung pakai jari, ada 1, ada 2, ya kan? Ya kalau yang uncountable itu nggak bisa kita hitung pakai jari. Jumlahnya itu bisa kita hitung pakai satuan biasanya. Satuan berat mungkin atau satuan jumlah. Jadi misalnya kayak beras bisa kita hitung kayak dengan hitungan 1 cup beras. Gula kita bisa hitung takarannya mungkin 1 sendok teh gula. Nah kayak gitu, itu pun juga ada aturannya. Jadi kalau misalkan yang countable itu ada ketambahan S atau ES biasanya, atau mungkin IES. Contoh ada kata candy. Candy ini nggak bisa kita tambahin langsung pakai kata S, karena Y ini harus diubah menjadi I dan E, jadi candies kayak gitu. Mungkin aturannya akan aku jelasin di part yang satu lagi, karena it's gonna be too complicated to explain it in a video. Nah, untuk peletakannya di kalimat, biasanya noun itu diletakkan di depan sebagai subjek atau di belakang sebagai objek. Di belakang itu setelah predikat ya. Jadi misalnya kalau yang subjek itu contohnya kayak education is important. Di sini education sebagai subjek, kemudian dia diterangkan dengan kata important. Nah, kemudian kalau sebagai objek, dia biasanya berada di setelah kata kerja. Jadi contoh kayak I value our friendship. Kata friendship berada di setelah kata value.
Oke guys, so that's all yang bisa aku jelasin soal apa itu noun, kemudian apa aja yang termasuk noun, kalau noun dalam bentuk abstrak tuh kayak gimana, perubahannya, dan lain sebagainya, kemudian placementnya, ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin aku akan buat satu video lagi soal countable and uncountable noun ya, karena memang terlalu panjang kalau di video ini. That's all that I can deliver today. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian guys and helps you a lot in your English journey. So yeah, I think that's all that I can say. Thank you so much for watching and see you next time.